Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Efri Yendi, biasa dipanggil Bapak Efri. Anak-anak semua, untuk kelas 7 Bapak akan mengajar mata pelajaran IPS. Jadi kelas 7 semua belajar mata pelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial bersama Bapak. Anak-anak semua, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bab 1, yaitu manusia, tempat, dan lingkungan. Mari kita mulai belajar. Semangat, jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan selalu menggunakan masker dalam beraktivitas. Selamat belajar. Baik anak-anak semua, kita mulai belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pada bab pertama, kita akan memasuki materi manusia, tempat, dan lingkungan. Pada bab pertama ini kita akan membahas tentang segala bentuk manusia, tempat, dan lingkungan yang ada di ruang lingkup negara kita, yakni negara Indonesia. Untuk memulai, kita akan membahas tentang Ananda semua itu harus memahami konsep ruang dan interaksi antar ruang. Kita mulai dari yang pertama, yaitu apa sih itu ruang? Nah, jika mendengar kata ruang, apa yang terbayang, yang teringat, dan yang terpikirkan oleh Ananda semua? Perhatikan gambar berikut. Ya, ketika mendengar kata ruang, kita akan terbayang dengan suatu ruang kelas, suatu tempat perbelanjaan seperti mall, boleh juga pasar. Apakah ini termasuk ke dalam ruang? Dan jalanan, apakah juga termasuk ke dalam ruang? Mari kita cari jawabannya. Ruang pengertiannya adalah ruang, yaitu tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun secara sebagian, yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Jadi ruang itu bukan hanya berbentuk tempat ruangan, tetapi semuanya yang dipakai oleh makhluk hidup untuk tinggal. Jadi pasar, jalan itu termasuk dalam ruang. Apa aja yang dikatakan ruang? Air, laut, sungai, darat, tanah, permukaan bumi, lapisan tanah. Semua unsur itu dipakai oleh makhluk hidup, untuk melanjutkan kehidupannya. Nah, setiap ruang seperti air, laut, sungai, sampai lapisan tanah, permukaan bumi itu memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Karena perbedaan itu terjadilah interaksi. Nah, apa itu interaksi? Secara teori, interaksi adalah suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua atau lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Air memiliki efek kepada tanah, tanah memiliki efek kepada air. Nah, setelah mengetahui pengertian tentang interaksi, kita gabungkan interaksi antar ruang. Tadi kita sudah belajar tentang ruang, sudah tahu pengertian interaksi, dan sekarang apa itu pengertian interaksi antar ruang? Yaitu proses timbal balik yang mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku berupa pergerakan manusia, perpindahan barang, dan pertukaran informasi. Di gambar pertama itu terlihat gambar keadaan hari pagi orang-orang pergi bekerja. Orang di suatu daerah pergi bekerja ke daerah lain. Terjadilah interaksi antar daerah. Terjadinya pergerakan manusia. Gambar kedua, gambar orang lagi muat barang. Ini untuk dikirim ke daerah lain. Terjadilah perpindahan barang dari daerah A ke daerah B. Terjadilah interaksi antar ruang, yaitu tentang perpindahan barang.
Yang ketiga, gambar ketiga. Ada gambar HP, digunakan biasanya untuk menelpon, berbagi informasi, cari informasi. Dengan sosial media, dengan menelpon, terjadilah pertukaran informasi, sehingga terjadilah interaksi antar ruang, pembagian informasi dari orang di suatu daerah kepada orang daerah lain. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Sampai di sini kita sudah mengetahui apa itu interaksi antar ruang. Nah, apa-apa saja yang menjadi faktor-faktor terjadinya interaksi antar ruang? Kita masuk yang pertama, yaitu saling melengkapi. Maksudnya apa? Bapak contohkan. A atau daerah A. Daerah A adalah penghasil sayur, sedangkan daerah B adalah penghasil ikan. Ketika daerah A pergi ke daerah B dengan membawa sayur, sedangkan di daerah A tidak ada ikan, daerah B menggantinya dengan ke daerah A untuk membeli ikan. Nah, terjadilah tukar-menukar. A yang tidak memiliki ikan dikasih oleh B yang memiliki ikan. Begitu juga sebaliknya, terjadilah proses saling melengkapi. Faktor yang kedua, kesempatan antara. Kalau yang ini Bapak contohkan, terjadinya pembelian. Contohnya di daerah A, biasanya orang di daerah A membeli ikan ke daerah B, karena biasanya itu adalah pasar terdekat. Ternyata di kemudian hari dibuat pula pasar di daerah C yang jaraknya mendekati ke daerah A. Tentunya orang daerah A akan memilih daerah C untuk membelikan karena jaraknya lebih dekat. Itu yang disebut dengan kesempatan antara. Kita masuk yang ketiga. Faktor yang ketiga yaitu kemudahan transfer. Kemudahan transfer itu tergantung oleh dua faktor, yaitu biaya dan keuntungan. Ketika biaya besar akan mempengaruhi keuntungan. Artinya ketika biaya lebih tinggi dalam mendapatkan suatu barang, keuntungan akan lebih kecil. Begitu juga sebaliknya. Ketika biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan suatu barang itu kecil, maka keuntungan kita akan besar. Terakhir juga dipengaruhi oleh struktur sarana dan prasarana. Ketika kita ingin memperoleh barang, ada sarana yang gampang, yang mudah kita dapatkan. Contoh, kita membeli suatu barang ke daerah pasar dengan menggunakan angkot. Ternyata ada pilihan lain yang lebih cepat, kita menggunakan ojek online. Kita tidak perlu menunggu lama. Nah, itulah yang disebut dengan kemudahan transfer. Baik anak-anak, itu 3 faktor tentang interaksi antar ruang. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Ingat, jagalah kebersihan dan kesehatan serta menggunakan masker setiap beraktivitas. Semoga kita cepat terbebas dari pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.